Filosofi Teras, karya buku Henry Manampiring. Kata pengantar Bahagia ala Stoa dari A. Setio Wibowo, seorang dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driarkarya, Jakarta. Filsuf di medan perang. Di sebuah perbatasan utara Kekaisaran Romawi bernama Germania, pagi masih sangat gelap. Utusan tentara Romawi yang dikirim bernegosiasi dengan kaum barbar pulau tanpa kepala. Kudanya kembali membawa utusan malang yang tinggal jasadnya. Jenderal Maximus, diperankan oleh Russell Crowe, tidak melihat jalan lain kecuali menyiapkan ribuan legiun Romawinya untuk pertempuran tak terelakkan dengan kaum barbar. Anak panah dan busurnya disiapkan. Ketapel raksasa diisi bola api. Para prajurit infanteri merapatkan tameng, menggenggam erat tombak, dan menghunus pedang pendek dari sarungnya. Usai memberi instruksi pada pasukan infanteri, Maximus naik kuda, bergerak memimpin pasukan kavaleri untuk menyergap kaum barbar dari belakang. Begitu aba-aba serang dikumandangkan, ribuan anak panah, ratusan bola api menyembur kaum barbar yang memekik baju menyerang pasukan Romawi. Dua bala tentara bertempur dalam gelapnya pagi buta, saling memotong, mengayunkan pedang, kapak, dan apapun yang bisa membuat lawannya terjungkal mati. Maximus dengan ratusan pasukan kudanya menembus gelapnya hutan, menyerang kaum barbar dari belakang. Taktik supit urang jempitan udang membuat kaum barbar kacau dan habis dibantai legiun Romawi di perbatasan utara Imperium Romawi, di daerah Austria sekarang ini. Dari kejauhan, di atas sebuah bukit kecil, duduk tenang di kudanya, dikelilingi pasukan Pretoria, penjaga kaisar. Marcus Aurelius memperhatikan semuanya. Dialah yang memutuskan mengirim utusan untuk mencoba negosiasi dengan kaum barbar. Sampai saat terakhir, ia mengharapkan perdamaian dengan mereka. Namun, perang tak terelakkan. Ia hanya bisa menjalankan tugasnya sebagai kaisar. Memerintahkan Maximus melakukan apa yang terbaik untuk Roma. Pada saat fajar merekah, dengan lega ia menyaksikan keberhasilan jenderalnya, Maximus, mengalahkan kaum barbar di Germania. Namun, bukannya senang, ia malah bertanya kepada Maximus tentang perlu tidaknya peperangan tadi dilakukan. Saat orang merasa bahwa akhir hidupnya sudah dekat, ia mulai bertanya-tanya apakah hidupnya memiliki tujuan? Apakah aku akan dikenang sebagai filsuf, prajurit, atau tiran? Film berjudul Gladiator yang disutradai oleh Ridley Scott tahun 2000 pada 15 menit pertamanya menggambarkan Kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius yang diperankan oleh Richard Harris. Kaisar pemimpin pertempuran di Germania ini adalah seorang filsuf. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh pengusung filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filosofi teras. Bukannya berhura-hura menikmati kemenangan, Marcus Aurelius malah melakukan permenungan diri. Apakah tindakanku tepat? Apakah peperangan dengan korban demikian banyak memang perlu dilakukan? Di film ini digambarkan bahwa pada malam hari, kaisar yang bijak ini tekun mencatatkan permenungan pribadinya di tenda peperangan.
Seorang filsuf menjadi kaisar dan memimpin peperangan. Bukankah filsafat ilmu yang menjemukkan, susah, rumit, dan cenderung tanpa faedah? Masa sih seorang filsuf sampai difilmkan oleh Hollywood? Tontonlah film Gladiator. Untuk saya sendiri, film itu tak terlupakan. Marcus Aurelius adalah filsuf, dan ia menulis buku yang sampai sekarang ini, 1800 tahun setelah kematiannya, masih dibaca dan direnungkan banyak orang. Judul bukunya, setidaknya demikian yang selama ini dipercaya orang, adalah As Houghton for Himself. Kadang diterjemahkan sebagai meditation. Marcus Aurelius hidup di abad kedua Masehi. Mengikuti filsafat Stoa, ia sibuk beraktivitas sebagai pemimpin politik dan peperangan. Bagaimana mungkin filsafat yang biasanya dianggap membuat orang lari dari dunia justru dipraktikkan di tengah kancah politik dan peperangan? Marcus Aurelius justru membutuhkan filsafat untuk melindungi kedamaian jiwanya. Lewat latihan konkret dan menuliskan setiap hari refleksi atas pengalamannya. Marcus Aurelius membangun jiwanya seperti benteng yang kokoh, mengikuti Epictetus, seorang budak Romawi. Ia selalu berlatih memilah apa yang tergantung padaku dan apa yang tak tergantung padaku. Supaya terhindarkan dari penyakit jiwa, yaitu emosi-emosi negatif. Selain itu, Marcus Aurelius mempraktikkan kategori sulit dalam filsafat Stoa, yaitu katekonta atau kewajiban-kewajiban sosial yang sebenarnya tidak wajib, tapi toh selayaknya dilakukan. Filsafat Stoa relevan? Apa buktinya bahwa filsafat Stoa relevan? Apakah generasi milenial yang hidup dengan gadget dan media sosial masih perlu membaca filsafat? Untuk kita di zaman now, ajaran yang asal-usulnya sudah ribuan tahun, bukankah sudah zabul? Pertama, kita jangan berasumsi buruk dulu pada filsafat. Bisa jadi, kita memang belum pernah membaca filsafat. Bisa jadi, kita salah belajar filsafat. Atau salah mendapatkan guru filsafat. Sehingga bukannya senang pada filsafat, kita malah jadi benci dan alergi pada filsafat. Filsafat Stoa berbeda. Ia adalah sebuah way of life atau jalan hidup. Bukankah kita sudah punya agama? Lah, apa salahnya beragama sambil mempelajari filsafat? Supaya agama kita makin mantap. Bagi para ahli filsafat Yunani dan Helenistik, ajaran Platonisme, Aristotelianisme, Sinisme, Epikureanisme, dan filsafat Stoa sering disebut sebagai aliran-aliran yang mengajarkan jalan hidup. Mereka memang aliran filsafat, tetapi bukan dalam arti cara berpikir ruwet dan menjelimet serta tidak relevan dengan hidup sehari-hari. Way of life ini yang membantu Kaisar Marcus Aurelius menjalankan tugas-tugasnya sebagai penguasa dengan baik. Ia dikenang sebagai kaisar baik. Terakhir di Imperium Romawi, ia sangat memperhatikan warganya, hidupnya jauh dari hedonisme, dan dikenal sebagai penguasa yang adil dan penuh belas kasihan. Kedua, karena jalan hidup orang dari zaman kapanpun bisa membaca untuk berkaca, dan siapa tahu terinspirasi darinya, ada kisah menarik tentang James Stockdale, pilot pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebelum Perang Vietnam, ia masuk ke kampus lagi di Stanford University untuk belajar. Dosen filsafatnya menganjurkan agar ia mempelajari Epictetus, salah satu filsuf Stoa yang suka menggambarkan filsuf mirip seorang tentara. James Stockdale sangat terkesan dengan pemikiran Epictetus. Hal-hal pokok yang ia sangat ingat-ingat terus dari filsafat Stoa adalah perbedaan antara apa yang up to us, tergantung pada kita, dan
pembedaan antara apa yang up to us tergantung pada kita dan not up to us tidak tergantung pada kita. B. Soal baik atau buruk itu tergantung dari cara jiwa kita menafsirkannya. C. Segala situasi hidup yang menimpa kita bersifat indifferent atau netral saja. Saat Perang Vietnam pecah, ia ditugaskan bertempur di sana. Pesawatnya tertembak jatuh dan ia menjadi tahanan di Hanoi, Vietnam selama 7 tahun. Ia sering ditaruh di sel bawah tanah, disiksa, dipukuli, dan setiap hari mengalami penistaan lahir dan batin. James Stockdale mengatakan bahwa berkat Epictetus, ia mampu bertahan waras. Meski mengalami tekanan psikologis dan siksaan fisik selama 7 tahun. Kisah POW, Prisoner of War, James Stockdale menginspirasi orang lain. Seorang pengusaha besar yang kehilangan kesehatan, kekayaan, dan istrinya akhirnya menemukan hidupnya kembali berkat filsafat Stoa. Roman yang ditulis oleh Tom Wolfe, A Man in Full, 1998. Lalu jangan lupa di tahun 1990-an, di Amerika Serikat berkembang sebuah metode psikologi yang populer bernama terapi kognitif. Katanya, ajaran ini mendapatkan inspirasi dari Buddha dan Epictetus. Inti terapi kognitif menyatakan bahwa segala emosi yang mengganggu kita sebenarnya berasal dari cara penilaian yang salah. Cara berpikir tertentu menjadi penyebab munculnya simptom-simptom yang mengganggu. Cara pandang kita yang keliru atas kejadian dalam hidup menyebabkan kita stres, gelisah, depresi, atau marah-marah tanpa alasan yang jelas. Bahagia apatheia. Mengapa membicarakan Marcus Aurelius yang berperang? Atau James Stockdale yang menjadi tawanan perang? Apa pula gunanya membicarakan soal stres dan depresi dalam terapi kognitif? Loh, justru karena hidup kita ini setiap hari perang, kita keluar rumah pukul 5.15 sudah harus berperang menghadapi macet di jalan di Jakarta. Kita harus cepat-cepat ke tempat kerjaan, berebut jalan dengan kendaraan lain. Kadang emosi menjadi tinggi setelah 2 jam menembus kemacetan. Di kantor pun segala persoalan siap membuat stres dan tekanan darah kita naik. Belum lagi berita di televisi, radio, atau media sosial yang menemani nyaris 24 jam. Isinya cuma perang saja. Perang mulut para politisi, beda opini kaum intelektual, sisanya dagang iklan-iklan yang membombardir dari segala keributan lainnya. Bagaimana bisa damai di tengah suasana seperti itu? Bisakah berbahagia dalam hidup yang dari pagi berangkat kerja sampai malam pulang kerja selalu dipenuhi konflik dan ketegangan tanpa henti? Filsafat Stoa mengusung kebahagiaan yang tidak lazim. Mereka mengatakannya sebagai atarasia, sebuah kata Yunani yang akarnya dari ataraktos, A sama dengan not, dan telsein sama dengan to trouble. Atarasia dengan demikian berarti not trouble atau untroubled, undisturbed. Kebahagiaan yang kita bayangkan sebagai jiwa yang tenang dan damai digambarkan oleh kaum Stoa sebagai situasi negatif, yaitu tiadanya gangguan. Bahagia adalah saat kita tidak terganggu. Dalam istilah lain, kadang juga dikatakan sebagai apatheia. Kata Yunani yang artinya a sama dengan not dan pathos sama dengan suffering, sehingga apatheia adalah situasi di mana kita free from emotion, free from suffering, freedom from all passions. Sama dengan sebelumnya, kebahagiaan bagi kaum Stoa bersifat negatif logis, yaitu tiadanya penderitaan, tiadanya emosi saat kita
tidak diganggu oleh nafsu-nafsu seperti amarah, kecewa, rasa pahit, dan rasa iri hati. Bagaimana cara mencapai kebahagiaan seperti itu? Kalau kita ingat betapa kita mudah stres, marah di jalanan, kalau kita timbang bagaimana Facebook, grup WhatsApp, dan berita di media sosial memicu emosi, bagaimana caranya agar kita bisa terlepas dari gangguan-gangguan itu? Mengapa itu semua disebut gangguan? Kalau kita banyak marah-marah dan gampang emosi, bukan hanya tetangga dan orang serumah yang terganggu, kesehatan kita pun lama-lama bermasalah. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring hadir untuk memberikan kepada Anda jalan menuju ketenangan jiwa. Penulis buku ini telah mengalami sendiri stres dan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya karena banyak marah-marah seperti di atas. Meski bukan alumnus Fakultas Ilmu Filsafat, penulis buku ini berhasil membuat buku menarik tentang filsafat Stoa. Ini luar biasa. Filsafat sebagai praktik hidup ia jalani dan jalankan betul-betul. Henry Manampiring menjadikan dirinya sendiri kelinci percobaan. Karya yang berada di tangan Anda sekarang ini adalah sebuah way of life yang sudah dicoba dihayati oleh Henry Manampiring sendiri. Bila Anda hendak mencoba menerapkan filsafat Stoa bagi diri Anda sendiri, percayalah, Marcus Aurelius, James Stockdale, dan si penulis buku ini juga telah memetik hasil-hasil yang konkret. Latihan mengatasi emosi. Setiap manusia mencari kebahagiaan hidup yang tenang. Filsafat bagi kaum Stoa bukanlah untuk sekadar mengisi waktu atau menumpuk ide untuk bergaya di depan kaum awam. Filsafat adalah praktik dan latihan askesis, sebuah seni hidup. Epictetus dalam Enchiridion 46 mengingatkan, never call yourself a philosopher, nor talk a great deal among the unlearned about theorems, but act conformable to them. Jangan suka menyebut diri Anda sendiri sebagai filsuf. Jangan banyak berbicara di depan orang awam tentang teori-teori filsafat. Tidak penting itu semua, karena yang pokok adalah bagaimana Anda hidup sesuai apa yang Anda pelajari. Di mata Stoa, bahagia itu sederhananya adalah manakala kita terbebaskan dari emosi atau segala rasa perasaan yang mengganggu. Orang Yunani menyebutnya pathos, dari kata kerja paskein, artinya mengenai atau menderita sesuatu. Pathos dalam bahasa Inggris menjadi passion atau nafsu. Dalam pemikiran Stoa, pathos atau passion, terjemahan mudahnya adalah emosi negatif, emosi yang buruk. Apa yang disebut emosi negatif, passion, berbeda dengan hasrat, desire, Yunaninya oresis, yang oleh kaum Stoa dianggap sebagai alamiah dan netral belaka. Hasrat adalah impuls, dorongan meraih tertentu, dan hasrat selalu mengandungi di dalamnya aktivitas representasi terhadap objek yang dihasrati, di mana representasi tersebut mau tak mau sudah memuat persetujuan rasio terhadap value judgment dalam representasi itu sendiri. Bila hasrat akan sesuatu tidak terpenuhi, misalnya hasrat akan gawai terhambat, atau bila kita menghasrati sesuatu yang tidak masuk akal, misalnya berhasrat tidak mati, kita jatuh dalam emosi negatif. Bagi kaum Stoa, emosi negatif didefinisikan sebagai hasrat yang eksesif. Misalnya saat menghendaki sesuatu yang jelas-jelas tidak masuk akal, menghasrati supaya tidak tua. Lewat latihan-latihan konkret, filsafat Stoa hendak menolong kita bebas dari hasrat eksesif. Lalu jelas dengan sendirinya bahwa hasrat dalam dirinya sendiri tidak dibuang. Kadang memang ada pernyataan-pernyataan Epictetus yang seolah-olah kita harus memotong semua hasrat. Ungkapan ini dikenakan terutama ketika orang baru memulai latihan askesis.
Namun pada tahap yang lebih lanjut, orang bijak tidak hidup dengan hasratnya, tetapi hasrat yang lurus dan selaras dengan logos universal. Dalam pergaulan sehari-hari, kita tentu memiliki pengalaman yang tidak enak manakala hidup diisi oleh rasa marah, selalu empat sama orang tertentu. Sehingga mendengar namanya saja, kita sudah misuh-misuh kehilangan kendali diri. Marah muncul entah kenapa karena iri hati. Mengapa orang lain lebih baik dari saya? Entah karena dari rasa sesal dan pahit. Sebab pernah merasa dijahati, difitnah, atau dikejami oleh orang yang bersangkutan. Hidup juga menjadi sempat menjengkelkan kalau diisi oleh paranoia, selalu melihat ancaman dan kejahatan sedang berkonspirasi melawan diri kita. Orang menjadi paranoid karena dihantui oleh ketakutan di masa depan, oleh bayangan-bayangan fantasinya sendiri bahwa orang-orang dan takdir sedang berusaha menjatuhkannya. Sebaliknya, jangan dikira bahwa kelekatan pada kesenangan serba nikmat membawa bahagia. Tidak. Orang yang selalu mencari senang-senang dalam hidupnya adalah orang-orang yang merana manakala terlalu banyak waktu luang. Kapan bisa happy-happy lagi? Kapan makan enak lagi? Kapan jalan-jalan lagi? Bagaimana caranya supaya bisa bahagia? Terhindar dari rasa campur aduk yang memorak-morandakan batin. Bagaimana bisa tenang? Terbebaskan dari rasa perasaan negatif. Filsafat Stoa mengajarkan untuk mencermati 4 jenis emosi negatif yang menjauhkan kita dari kebahagiaan, ketenangan batin, yaitu iri hati, takut, rasa sesal, atau pahit, dan kesenangan atau kenikmatan. Insight tajam kaum Stoa memberitahu kita bahwa emosi negatif bukanlah perasaan liar, bukan pula hal irasional yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya. Emosi adalah bagian dari rasio emosi negatif. Adalah opini yang mengatakan bahwa sesuatu itu buruk, sehingga muncul rasa sesal dan rasa takut. Atau opini yang mengatakan bahwa sesuatu itu baik, sehingga ada rasa senang dan rasa mengingininya. Bila opininya berkenaan dengan masa kini, yang muncul adalah rasa senang dan rasa sesal. Sedangkan bila berkaitan dengan masa depan, yang keluar adalah rasa iri dan takut. Berbagai jenis rasa merasa yang meruyak dalam hati kita, seperti rasa marah, sepet, paranoid, adalah jenis-jenis emosi yang bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam salah satu jenis emosi negatif tadi. Dengan mendefinisikan emosi negatif sebagai opini, sebagai aktivitas rasio, maka kaum Stoa memberi kita kunci untuk mengendalikan emosi negatif. Bagi Stoa, di dalam rasio kita ditemukan yang namanya hasrat, kehendak, keinginan, nafsu, sekaligus cara berpikir. Dengan menyatakan bahwa semuanya ada di dalam rasio yang sama, maka emosi-emosi negatif bukanlah suatu yang irasional. Sejauh emosi muncul dari rasio, maka emosi adalah sebuah rasionalitas juga. Tetapi rasionalitas yang melenceng. Emosi negatif bagi kaum Stoa adalah hasil rasio yang salah menilai, yang keliru. Dengan mendefinisikan emosi negatif atau pathos sebagai sesuatu yang juga rasional, apa yang bisa disebut perasaan liar bisa dipahami dan dipilah untuk akhirnya dilatih supaya menjadi emosi yang baik atau eupatheia. Kunci kebahagiaan bagi Stoa adalah manakala kita terhindarkan dari nafsu-nafsu gak jelas, kecanduan atau addicted pada sesuatu, angkara murka, kehilangan kendali, dendam kesumat, kecemasan yang obsesif, rasa kesal berlebihan yang bisa dirangkum dalam 4 jenis emosi negatif: iri hati, takut, rasa sesal atau pahit, dan rasa senang nikmat. Selaras dengan rasio atau alam,
Kaum Stoa mengandalkan distingsi pokok antara apa yang tergantung padaku, yaitu jiwaku atau rasioku, dan apa yang tidak tergantung padaku, yaitu tubuhku. Lahir dan matiku, statusku, karirku, hartaku, siapa gubernur dan presidenku. Setia dengan tradisi Sokrates, kaum Stoa menempatkan kebahagiaan dalam ketenangan batin, peace of mind, dan bukan dalam hal-hal eksternal. Rasa bahagia tidak sama dengan kenikmatan kesenangan uang, makan, minum, seks, atau posisi jabatan tinggi, serta kekuasaan. Ketenangan batin tersebut bisa dicapai lewat askesis atau exercise latihan. Kebahagiaan khas Stoa diupayakan lewat latihan sehari-hari. Teori-teori Stoa tentang perbedaan apa yang tergantung padaku dan tidak tergantung padaku, atau teori tentang korporalitas segala sesuatu atau kecanggihan pelurusan bahasa, tidak akan berguna bila tidak dilatihkan. Askesis, exercise, tujuannya adalah untuk membebaskan jiwa dari penyakit jiwa, yaitu emosi negatif, sebuah error of reasoning, sebuah false belief, produk dari faulty judgment. Kebahagiaan dalam hidup sesuai rasio semesta tercapai lewat apatheia, yaitu ketika kita terjauhkan dari perverted reason, definisi untuk emosi negatif. Yang perlu dipahami, apatheia bukanlah apatis. Apatheia, kaum Stoa penuh emosi-emosi yang baik, seperti rasa gembira, joy, waspada, caution, dan memiliki keteguhan kehendak. Obat anti galau politik. Menjelang tahun politik 2019, filsafat Stoa menjadi sangat penting saat Pilkada DKI 2017. Kedua kubu saling mencaci maki sedemikian rupa sehingga fakta atau interpretasi tidak jelas lagi. Hoax bertebaran seperti asap polusi di Jakarta. Gejala yang sama sebentar lagi akan membuat banyak orang galau. Kubu Capres A dan kubu Capres B akan saling menyebar representasi mereka masing-masing. Fakta menjadi tidak penting karena yang penting adalah interpretasi atas fakta yang Anda tebar dengan penuh keyakinan. Pertemanan rusak, silaturahmi putus, mata saling menatap curiga. Bahkan Tuhan dan agama pun bisa dibawa-bawa sebagai representasi. Berkaca dari Stoa, kita sekarang bisa membedakan bahwa yang menakutkan kita bukanlah partai politik atau parpol dalam dirinya sendiri. Yang menakutkan kita adalah representasi orang bahwa parpol itu Tuhan atau setan. Representasi seperti itulah yang mengerikan. Parpol di Indonesia mah, kalau kita kembali ke fakta, ya gitu-gitu aja. Jangan dibandingkan dengan parpol-parpol di negara maju yang punya ideologi, yang anggotanya membayar iuran, yang kerjanya jelas, yang pengadilannya ciamik. Parpol di Indonesia, udah deh, gak usah galau. Parpol kita mah ya gitu-gitu aja. Nah, yang menakutkan adalah manakala ada yang membuat representasi bahwa ada parpol Tuhan dan parpol setan. Bila memilih yang satu, Anda pasti masuk surga. Bila memilih yang lain, Anda gak layak hidup. Karena percuma Anda hidup, wong mati saja pasti masuk neraka kok. Ini menakutkan. Representasi seperti ini bisa memecah belah umat beragama, mengoyak-oyak kerukunan berbangsa, dan menghancurkan kedamaian Nusantara. Selain menakutkan, representasi seperti ini juga bohong besar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa seandainya parpol Tuhan itu nanti menang, hakul yakin ntar saat berkuasa, ia korupsi juga. Tuhan sih gak mungkin korupsi. Maka dari itu kalau parpol Tuhan nanti korupsi, yang korupsi pasti parpolnya lah. Istilah representasi, parpol Tuhan tidak ada kaitannya dengan Tuhan sama sekali. Karena Tuhan tidak pernah mendaftar ikut parpol manapun. Selama istilah itu hanya representasi dari orang-orang yang mengatakannya pada orang itulah, dan bukan pada Tuhan, kita mesti bertanya, maksudnya parpol Tuhan apa?
Apa parpol Tuhan mewakili Tuhan? Atau parpol itu Tuhan sendiri? Atau barangkali cuma mengatasnamakan, mengklaim nama Tuhan saja buat parpol? Kalau dengan akal sehat kita bisa menduga jawabannya yang terakhir. Ya sudah, kita biasa-biasa saja juga lah. Pun kalau seandainya setelah menang pemilu, parpol itu korupsi, kita juga tidak kaget. Biasa sajalah. Namanya juga politik ala Indonesia. Dengan demikian, penting bagi kita untuk belajar bersama Stoa agar dapat membedakan mana fakta parpol kita yang sejauh ini gitu-gitu aja dan representasi jualan politikus yang kebelet supaya partainya menang pemilu. Mengapa? Supaya kita tetap waras, tidak gampang galau diobang-ambing hoax atau opini orang-orang yang kurang ngopi demi lestarinya persaudaraan dan silaturahmi antar anak bangsa. Sebagai buku populer, Filosofi Teras memakai data dari psikiatri, survei, hingga wawancara dengan praktisi media sosial, sehingga buku ini menyentuh hal-hal sehari-hari dialami generasi milenial sampai mereka yang berumur 50-an tahun. Buku ini penting karena kita akan memasuki tahun politik di mana hoax dan fake news akan bertebaran dan membuat orang emosi, lalu menggelar demonstrasi berjilid-jilid. Ingat skenario November 2016 Maret 2017 saat Pilkada DKI, buku ini bisa menyumbang banyak supaya kita waras menyikapi hoax dan fake news. Jangan gampang baper, jangan gampang lebay, jangan gampang terprovokasi oleh persepsi ciptaan media sosial. Bagaimana caranya? Jadilah seperti Stoa. Kendalikan seperti persepsi dan pikiranmu itu ada dalam kendalimu. Lalu bagaimana dengan omongan media sosial, komentar orang lain, dan persepsi orang lain? Mereka tidak ada di dalam kendalimu. Jadi terima dan biarkan saja. Kaum troll, Saracen, dan army apapun yang menyelundup di media sosial akan pusing 7 keliling kalau orang-orang Indonesia bersikap seperti kaum Stoa dan tidak merespon apalagi meneruskan forward berita-berita sampah yang memang sengaja dikirim untuk mengeruhkan suasana. Cambridge Analytica, perusahaan Rusia Novel Goes Flat, atau siapapun yang bergerak menjadi konsultan politik ngawur-ngawuran, tak akan bisa mensuriahkan dan membubarkan Indonesia kalau kita memiliki benteng batin yang kokoh seperti Marcus Aurelius. Justru sebaliknya, terinspirasi oleh kaum Stoa, kita malah diajak menanggapi dengan ramah kaum haters dan pemancing di air keruh ini. Mereka hanya menjalankan pekerjaan mereka. Kan mereka memang dibayar untuk menyebarkan hoax atau mereka melakukan apa yang mereka pikir baik untuk dilakukan. Padahal mereka tidak tahu apa itu yang baik. Jadi kasihan saja mereka berkeras kepala dalam ketidaktahuan mereka. Belajar dari filsafat Stoa, kita justru diajak untuk selalu bersyukur, dan bersyukur. Bahwa saat ini hidupku oke-oke saja, atau tidak stres akibat hoax, dan aku tidak down akibat bullying kaum haters. Hari ini juga negaraku Indonesia masih memberiku rezeki, kebebasan, kenyamanan, dan persaudaraan dengan kaum haters yang ignorance. Saat ini alam semesta masih memberiku oksigen untuk hidup. Alam semesta juga menyediakan kaum haters bagiku supaya aku bisa berlatih menguji kesabaran dan keramahanku. Saya suka dengan istilah yang dipakai oleh Henry Manampiring untuk menggambarkan pentingnya latihan dalam filsafat Stoa. Sama seperti otot, harus dilatih dengan berulang-ulang mengangkat barbel. Maka batin pun bisa diperkokoh lewat latihan rutin setiap hari lewat stop, think, and assess, respond. Setia pada filsafat sebagai praktik dan latihan. Buku Filosofi Teras ini memberikan cara latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO terkapar kesambar galau. Buku Henry Manampiring yang berjudul Filosofi Teras ini sangat penting bagi semua yang masih ingin berakal sehat dan mencintai sesama serta alam semesta. Filsafat Stoa adalah yang pertama mengusung konsep kosmopolis, negara seluas kosmos, bukan hanya di Nusantara. Ini kita bersaudara. Kita adalah warga negara dunia
semua manusia satu kerabat karena berpartisipasi pada logos rasio semesta yang sama.